Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wabil. Saya mahasiswa semester 1, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah PKN yang diampu oleh dosen Ibu Efriza Juwita dengan materi Geostrategi Indonesia. Geostrategi merupakan masalah penting bagi setiap bangsa, baik pada masa lampau, kini, maupun mendatang. Geostrategi menjadi sangat penting karena setiap bangsa yang telah bernegara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan, sarana, dan sasaran perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan sehingga bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografis negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Pada awalnya, pengembangan awal geostrategi Indonesia digagas Sekolah Staf Komando Angkatan Darat atau yang disingkat dengan SSKAD. Pada tahun 1962, isi konsep geostrategi Indonesia yang terumus adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Geostrategi Indonesia pada waktu itu dimaknai sebagai strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indonesia. Sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia. Pada era itu, konsepsi geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dan pendekatan keamanan dan kesejahteraan guna menjaga identitas kelangsungan serta integritas nasional sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Terhitung mulai tahun 1972, geostrategi Indonesia ditegaskan mewujudkan dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. Pengembangan konsep geostrategi Indonesia bahkan juga dikembangkan oleh negara-negara lain, bertujuan untuk 1. Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial, budaya, dan hankam maupun aspek-aspek alamiah, bagi upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. 2. Menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam
1. Menegakkan hukum dan ketertiban. 2. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. 3. Terselenggaranya pertahanan dan keamanan. 4. Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Geostrategi Indonesia. Sebagai pelaksanaan geopolitik, Indonesia memiliki dua sifat pokok. Yang pertama, bersifat daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan geostrategi Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi, dan bangsa dan negara Indonesia. 2. Bersifat developmental atau pengembangan, yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, income, sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi Indonesia. Perkembangan konsep pengertian TANAS. Gagasan TANAS oleh Lemhanas tahun 1969. TANAS adalah keuletan dan daya tahan kita menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara bangsa Indonesia. Yang B. Hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional ini tergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina aspek alamiah serta aspek-aspek sosial, serta landasan penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang. Ketahanan nasional mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat dalam wilayah nasional, baik fisik maupun sosial. Yang C. Sifat-sifat ketahanan nasional. Untuk mewujudkan ketahanan nasional, dilaksanakan dengan mengelola dan menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan terhadap sistem kehidupan nasional. Sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, metode pendekatan dan pengkajian ketahanan nasional terdiri dari pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. Adapun sifat-sifat ketahanan nasional sebagai berikut. Yang 1. Manunggal. 2. Mawas ke dalam. 3. Kewibawaan. 4. Berubah menurut waktu. 5. Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.